Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Jadi pemirsa di seluruh dunia ya, di dunia yang sementara ini, khususnya NKRI harga mati ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Saya berharap khususnya yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, baik dari Nahdlatul Ulama, baik dari Muhammadiyah, dari apa saja, wabil khusus Islam ya, berarti umum ya. Yang merasa agama Islam, punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala, punya nabi, idolanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya berharap untuk belajar tentang Sirah Nabawiyah. Yang saya khususkan di sini adalah Perjanjian Hudaibiyah. Di Perjanjian Hudaibiyah ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mau umroh ke Mekah. Berangkat rombongan Nabi, tiba-tiba ada seorang mata-mata yang menemui Nabi bahwa orang Arab ini juga siap memerangi Nabi. Singkat ceritanya, terjadi saling otot-ototan sehingga terjadilah Perjanjian Hudaibiyah. Kalau tidak salah namanya Suhail bin Amr ya, yang diutus oleh orang Quraisy. Kemudian perjanjiannya orang Islam tidak boleh umroh sekarang, jadi tahun depan baru boleh. Kemudian orang-orang Islam, kalau orang-orang Quraisy ya, kalau pergi ke Madinah masuk Islam maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau orang Islam dari Madinah kembali kafir, tidak boleh dikembalikan. Ini sampai sahabat tidak setuju. Bahkan di awal-awal itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim perjanjiannya. Maka utusan Quraisy tadi tidak setuju. Loh, jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim, saya nggak kenal Ar-Rahman itu siapa. Tulislah Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, Bismikallahumma. Kemudian diganti menjadi Bismikallahumma. Kemudian selanjutnya adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan, nah dia mencegah lagi, jangan ditulis Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya engkau Rasulullah, kami tidak mungkin memerangi. Maka Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk menghapus, tapi Sayyidina Ali tidak mau, sehingga meminta pada Nabi, tunjukkan padaku di mana letaknya. Ditunjukkan tulisan tadi, kemudian oleh Nabi dihapus sendiri. Jadi suruh menulis perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan dari pihak Quraisy tadi. Jadi dari perjanjian ini seolah-olah adalah umat Islam ini terdolimi. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat sesuatu yang jauh ke depan, visi ke depan yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Sehingga setelah perjanjian itu pun para sahabat ini sangat marah-marah, sehingga sampai Nabi menyuruh mereka menyembelih hewan kurban. Jadi karena tidak sampai masuk ke Mekah, tidak sampai ke Masjidil Haram, Nabi menyuruh menyembelih hewan kurban ini di Hudaibiyah. Tetapi tidak ada satupun sahabat yang mau menyembelih. Bahkan Nabi ini sampai mengulang 3 kali ya.
perintahnya untuk menyembelih hewan kurban. Tidak ada satupun, karena begitu sedihnya, begitu marahnya para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam kemah, menemui istrinya yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah menyampaikan usulan bahwa ya Rasulullah, engkau keluar, tidak usah bicara dengan siapapun, kemudian sembelih hewan kurbanmu, kemudian engkau cari satu orang untuk mencukur rambutmu, atau tahallul lah istilahnya. Maka Nabi keluar dari kemahnya tanpa bicara dengan siapapun dan memotong hewan kurban dan memotong rambut ya. Sehingga para sahabat banyak yang ikut-ikutan, sampai diantara mereka seolah-olah saling berebutan atau saling membunuh, karena begitu sangat rebutan, semangat. Dan pada peristiwa ini Umar bin Khattab juga sangat marah, sampai menegur Nabi, bukankah engkau adalah utusan Allah, Rasulullah, dan bukankah kalau kita mati syahid masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka? Ya betul, aku memang Rasulullah. Bukankah engkau berjanji bahwa kita akan memasuki Mekah? Nabi bersabda, iya, tetapi saya tidak berkata tahun ini. Maka setelah itu Umar juga menemui Abu Bakar. Abu Bakar juga menjawab seperti yang dijawab oleh Rasulullah. Nah, dia adalah Rasulullah dan Allah pasti membelanya, tidak akan menyia-nyiakannya. Kurang lebihnya hampir sama lah jawaban antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turun surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah turunkan, telah beri kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, silakan dibaca sendiri, sejarahnya sangat panjang ya. Saya hanya singkat tadi, insya Allah nanti juga akan saya sampaikan di waktu lain secara lebih lengkap. Untuk sementara yang bisa saya sampaikan seperti itu aja, karena saya batasi waktu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.